Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitri Rahmadini dengan NIM 210305004. Saya dari grup 3 pasangan 2 kimia pangan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengujian daya serap air dan daya serap minyak. Baiklah, yang pertama kali akan saya jelaskan adalah daya serap air. Daya serap air merupakan kemampuan partikel suatu bahan pangan untuk mengikat air. Hubungannya dengan kadar air yaitu semakin tinggi kadar air suatu bahan pangan, maka semakin rendah kemampuannya untuk mengikat atau menyerap air. Air merupakan komponen yang sangat penting bagi bahan pangan dan juga kehidupan sehari-hari. Air dapat mempengaruhi komponen-komponen bahan pangan tersebut. Daya serap air pada mie instan sangat berpengaruh pada tekstur, kekenyalan, dan elastisitas pada mie instan tersebut. Tujuan dilakukannya praktikum ini adalah untuk mengetahui pengaruh ukuran bahan terhadap daya serap air pada beberapa jenis bahan pangan, dan untuk dapat membandingkan daya serap uap air dari berbagai jenis bahan pangan. Untuk menguji daya serap air pada mie instan diperlukan bahan yaitu mie instan dan air. Pada proses pengujian daya serap air pada mie instan diperlukan beberapa alat yaitu panci stainless steel, kompor portable, gas pool, tirisan stainless steel, spatula stainless steel, dan timbangan digital. Prosedur percobaan yang dilakukan pada pengujian daya serap air pada mie instan, yang pertama yaitu ditimbang mie instan sebanyak 10 gram. Selanjutnya dipanaskan air sampai mendidih. Dimasukkan mie instan yang telah ditimbang ke dalam air mendidih, lalu ditunggu selama 5 menit. Kemudian disaring mie instan yang sudah dimasak dan ditiriskan hingga tidak ada tetesan air. Lalu ditimbang bahan yang sudah ditiriskan. Kemudian dihitung daya serap air dengan menggunakan rumus WB dikurang WA per WA dikali 100%, di mana WA merupakan bahan sebelum direbus dan WB adalah bahan setelah direbus. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai daya serap minyak. Daya serap minyak adalah jumlah minyak yang dapat diserap oleh matriks bahan pangan tertentu. Daya serap minyak dipengaruhi oleh kadar protein, ukuran partikel, struktur protein, dan tingkat denaturasi protein pada bahan pangan. Semakin kecil ukuran protein, maka akan semakin banyak atau semakin tinggi tingkat penyerapan minyak pada bahan tersebut. Jadi, tujuan dilaksanakannya praktikum ini untuk mengetahui sifat daya serap minyak pada bahan tertentu dan mengetahui perbandingan sifat pengaruh perbedaan ukuran terhadap daya serap minyak. Pada praktikum ini, pasangan saya menggunakan minyak kelapa dan dada ayam yang masih segar sebagai bahan uji daya serap minyak. Alat-alat yang digunakan pada pengujian daya serap minyak yaitu deep frying, kompor portable, gas pool, tirisan stainless steel, dan timbangan digital. Prosedur percobaan pada uji daya serap minyak, yang pertama ditimbang bahan 5 gram, kemudian digoreng dengan deep frying dengan suhu 150 derajat Celcius. Digoreng selama 15 menit dengan setengah liter minyak. Kemudian ayam diangkat dan ditiriskan, didinginkan minyak goreng, kemudian dihitung sisa minyak, lalu dihitung daya serap minyak menggunakan rumus WA dikurang WB per WB dikali 100%, di mana WA merupakan minyak sebelum digoreng dan WB adalah minyak setelah digoreng. Baiklah, saya rasa itu saja penjelasan mengenai daya serap air dan daya serap minyak. Terima kasih atas waktunya.